Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Setionugroho dengan NIM 2205124025 dari Prodi Teknik Informatika akan menjelaskan mengenai praktikum routing dinamik pada Cisco Packet Tracer. Perangkat yang perlu dipersiapkan yaitu 3 buah router PC, 3 buah PC, terus 2 buah server. Selanjutnya kita hubungkan dari PC 1 dan PC 2 ke router 1 dan PC 3 ke router 2. Dihubungkan menggunakan kabel crossover. Selanjutnya kita hubungkan router 1 ke router 2 menggunakan kabel serial DTE. Seperti ini yang berwarna merah. Kita hubungkan menggunakan port 1, serial 1 atau serial 2. Terus router 1 ke router 3 kita gunakan kabel yang sama dan hubungkan di port serial 3.0 ke serial 2.0. Lalu dari router 2 ke 3 menggunakan serial 3.0 ke serial 3.0. Server 1 dan server 2 terhubung di kabel Fast Ethernet. Selanjutnya kita klik PC, lalu kita klik desktop, kita klik IP configuration, kita isi IP statiknya menggunakan IP 192.168.1.1 dengan subnet max 222.192 dengan default gateway 192.168.1.62 dengan DNS servernya 333.1. Selanjutnya kita isikan ke PC kedua. Kita ke desktop, lalu IP configuration, lalu IP static. Kita isikan sama, bedanya di belakangnya ini, yaitu .65. Dan subnet max-nya sama, default gateway-nya 1.126, DNS servernya menggunakan 33.33.33.1. Lalu kita beralih ke PC ketiga. Lakukan hal yang sama seperti PC 1 dan 2, bedanya di belakang koma ini, yaitu 1.253, subnet max-nya 128, default gateway-nya 1.254, DNS servernya menghubung ke server 1. Oke, kita silang. Selanjutnya kita setting IP server dulu. Kita klik server 1, lalu kita klik desktop, desktop, IP configuration, kita isi dengan IP yang tadi, IP DNS server, yaitu dengan triple 33.1 dengan subnet max-nya 255.0, default gateway-nya 333.3. Lalu lanjut ke server kedua. Dengan diisikan 43.43.43.1 dengan default gateway 255.0 dengan default gateway 443.3.
DNS servernya masing-masing server dikosongi. Selanjutnya kita beralih ke router 1 untuk mengaktifkan routing dinamiknya. Kita menuju ke static. Bila di routing statiknya masih ada network address hasil dari praktikum yang kemarin, di praktikum routing statik kita hapus dulu dengan cara manual di remove. Selanjutnya jika sudah kosong, maka kita akan isikan dengan seperti ini. Dengan networknya 12.0.0.0, lalu kita klik add. Lakukan hal yang sama seperti di bawah ini, yaitu 13.0.0.0, lalu 192.168.1.0 masing-masing di add. Selanjutnya kita klik setting, lalu klik save untuk meng-save pengerjaannya dari konfigurasi RIP tadi. Dan jangan lupa untuk menambahkan di tiap-tiap router, yaitu no auto summary, lalu klik enter. Selanjutnya ketikkan version 2 agar table routingnya menjadi versi yang kedua. Selanjutnya kita menuju ke routing 2. Routing 2, kita klik config, lalu RIP, kita isikan hal yang sama, bedanya yaitu di IP yang tengah ini, network ini. Kenapa? Karena menuju ke router 3 yang jalurnya berbeda, yaitu dengan mengetikkan 23.0.0.0, terus IP networknya yang ketiga ini sama seperti di IP PC1. Selanjutnya ketikkan hal yang sama, no auto summary, lalu version 2. Dan jangan lupa di save dulu. Oke, selanjutnya kita menuju ke router ketiga. Lakukan hal yang sama di RIP-nya. Perbedaannya di sini ada 4 RIP. 13, 23, 33, dan 43. Kita ketikkan IP tersebut. Jika sudah, kita save, lalu kita ketikkan no auto summary, terus version 2. Jika sudah, kita silang. Terus kita menuju ke router 1, kita cek no IP, kita cek show IP route. Untuk mengecek rute dari router ke PC berjalan dengan baik atau belum.
Jangan lupa kita kembalikan ke konfigurasi yang sebelumnya itu dengan mengetikkan N, lalu kita klik show IP route, kita enter, maka akan muncul gateway result-nya dari 12.0, 13.0, 23.0, 33.0, 43.0, lalu yang terakhir 192.168.1.0. Lakukan hal yang sama di router ke 2 dan 3. Akan muncul seperti ini. Terus kita menuju ke router 3. Kita klik CLI, END, terus show IP route. Akan muncul seperti ini juga. Hasilnya sama. Jika sudah, kita tes menggunakan simulasi di menu simulation yang ada di bawah sini. Jangan lupa untuk mengedit filternya. Kita on-kan yang ICMP-nya saja. Jika sudah, kita klik silang, lalu kita klik simple PDU, kita klik PC1 ke PC2. Jika sudah, akan muncul successful. Lalu kita coba ke PC1 ke 3. Jika muncul violet, maka kita reset simulasi. Maka successful juga. Terus kita cek dari PC1 ke server 1. Successful juga. Terus PC2 ke 1. Successful juga. Terus dari PC3 ke 1. Successful juga. Kita coba dari PC1 ke 2. Successful juga. Berhasil. Kita delete dari 2 ke server 2. Dari PC3 ke server 2. Dan hasilnya berhasil juga. Lakukan hal yang sama dengan kebalikannya, yaitu dari server ke PC. Ini server ke server. Hasilnya berhasil juga. Selanjutnya kita akan coba mematikan
router 1 atau router 3 dengan mematikan serialnya. Kita realkan dulu, lalu klik router 1, config, terus jangan salah untuk mematikan kabel serialnya, yaitu kita akan mematikan saluran kabel router 1 ke router 3 dengan mematikan serial 3-nya. Kita matikan, maka hasilnya akan merah. Kita akan coba dari TC1 ke server. Apakah berhasil? Bedanya dari hasil yang tadi, kalau hasil yang tadi dari PC1 ke router 1 akan menuju ke router 3 secara garis lurus. Kali ini kita kan udah mematikan dari serial 3-nya. Maka router 1 mengidentifikasi bahwa jalur yang masih terhubung menuju ke router 3 yaitu melewati router 2 terlebih dahulu. Lalu dari router 2 akan mengirimkan ke router 3 lalu menyampaikannya ke server 1 terutama. Dan berhasil. Lalu kita coba dari PC1 ke server 2. Hal yang sama. Kenapa router berhasil mengidentifikasi jika jalur ini mati atau terputus? Karena kita sudah menyeting table root-nya menggunakan versi kedua atau menggunakan table routing dinamis. Kita coba nyalakan kembali. Serial 3-nya kita nyalakan. Jika sudah terhubung, tunggu dulu. Lalu kita akan matikan serial 3-nya router 2. Akan muncul seperti ini. Kita akan coba dari PC 3 ke server 1. Kita lihat yang terjadi seperti apa. Hal yang sama terjadi pada simulasi yang pertama tadi. Jika router 1 serial 3-nya dimatikan, akan membelokkan ke router sebelahnya, yaitu di router 2. Lalu menuju ke router 3, selanjutnya ke server 1. Perbedaannya yaitu di router 2 ini. Di router 2, serial 3-nya dimatikan, maka PC3 akan menyalurkan ke router 2. Router 2 akan menyalurkan ke router 1. Selanjutnya router 1 akan menyalurkan kembali ke router 3, lalu ke router yang lalu ke server 1. Selanjutnya dikembalikan. Dan hasilnya berhasil.
Kita nyalakan kembali. Selanjutnya kita kembali ke real time. Kita menuju ke PC1. Kita coba reset IP 192.168. Titik 253 untuk mengetes hasil dari PC1 ke router ke PC3. Rupanya saya salah menuliskan skripnya, yaitu kita tidak memerlukan reset IP, melainkan kita ketikkan reset, terus kita klikkan IP tujuannya seperti dari PC1 ke server 1. Hasilnya seperti ini. Jika kita ketikkan seperti ini, hal yang sama akan muncul di PC1, PC2, dan PC3. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.